Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terhitung mulai 8 Februari 2021, PPKM Jawa Bali akan berakhir. Pemerintah kemudian mengambil ancang-ancang jurus baru untuk penerapan pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan angka kasus pandemi COVID-19. Seperti apa penerapan jurus baru pemerintah kali ini? Kita sudah terhubung dengan Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Vera, salam sehat. Salam sehat selalu Pak Heri. Pak Heri, ini mengapa akhirnya PPKM skala mikro dipilih untuk diterapkan di sebagian Jawa Bali? Iya, terima kasih. Jadi setelah evaluasi 2 kali PPKM yang sudah dilakukan dan kemudian kita lihat bagaimana hasilnya, di mana tingkat kurva penularan masih tinggi, sementara juga mobilitas masyarakat juga tidak terlalu berkurang ya, berkurang tetapi tidak signifikan. Sehingga penularan masih terus terjadi, maka pemerintah melakukan evaluasi untuk menerapkan PPKM dalam skala lebih kecil, skala lebih mikro. Ini sebuah upaya intensifikasi dalam hal mitigasi maupun pencegahan penularan secara lebih tinggi. Dan ini berakhir hari ini dan besok akan mulai diberlakukan PPKM skala mikro di Jawa Bali, itu mencangkup sekitar 93 kabupaten kota di 7 provinsi. Ya, jadi PPKM yang jilid sebelumnya ini dinilai tidak efektif dan belum berhasil begitu ya? Iya, seperti sudah dievaluasi juga oleh Presiden ya sekitar pekan lalu, sehingga kami di KPCPN, di Satgas dan pemerintahan kementerian lembaga terkait melakukan evaluasi sehingga sesuai dengan permintaan Presiden untuk memperkecil skala pembatasan kegiatan masyarakat itu hingga di tingkat RT ya. Kemudian mendirikan posko di tingkat desa yang diketuai oleh kepala desa dan kemudian melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa dari ketua RT, Babinsa, kemudian puskesmas, bidan desa, tokoh masyarakat hingga kepala desa. Oke, jadi yang membedakan ini adalah skalanya lebih mengecil begitu ya, dan pengawasan tadi melibatkan lebih banyak pihak. Nah, kemudian kuncinya ini kan di pengawasan ya. Bagaimana nanti fungsi pengawasan ini, dan tadi Anda katakan ada posko-posko penanganan. Apa tugas mereka di sana? Iya, tadi di posko itu tentu saja dibagi dalam 4 fungsi yang relevan. Tentu saja kegiatannya bagaimana jika misalnya sebuah daerah di RT gitu berapa yang terjangkit, kemudian apa yang harus dilakukan. Ini ada beberapa skenario yang dilakukan sehingga kemudian penularan itu tidak meluas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dilakukan secara lebih intensif adalah 3T ya, testing, tracing, dan treatment terhadap masyarakat hingga komunitas terkecil, sehingga kontrolnya juga lebih bagus tadi pengawasannya. Kemudian juga tindak lanjut dari mereka yang sakit atau mereka yang suspek itu juga memadai gitu. Jadi mereka yang suspek misalnya juga harus melakukan karantina yang kemudian diawasin tentu saja dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Beberapa daerah sudah melakukannya seperti di Jawa Tengah, sebenarnya namanya Jogotongo misalnya, yang sering dikatakan oleh Gubernur Ganjar, yang itu yang kemudian akan dilakukan intensifikasinya gitu, akan diperluas juga ke daerah-daerah lain di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali, kemudian juga di sebagian Banten. Jadi seperti itu Mbak Vera. Iya, ini kan di sebagian Jawa Bali artinya tidak semua dan di skop-skop kecil. Jadi kategori apa untuk daerah ini mendirikan posko penanganannya? Iya, ini sebenarnya masih kelanjutan dari PPKM yang sebelumnya ya, penentuannya di 7 provinsi. Kemudian ada penambahan beberapa kabupaten kota, sebelumnya 77 menjadi sekitar 93. Nanti kita akan lihat gitu ya, apakah ini mulai diberlakukan termasuk konsekuensi pengawasannya gitu. Kita juga akan lipat gandakan untuk treasure, untuk menelusuri kontak erat ya. Kita akan lebih intens di sana sehingga ketika
kontak, ketika ada suspek itu mereka juga tahu. Tentu saja karena ini semakin masif, nanti akan semakin banyak juga ditemukan, kemudian dilokalisir. Jadi ada kemungkinan misalnya satu RT itu jika dengan tingkat penularan tertentu, misalnya beberapa rumah itu ada beberapa kategorinya, itu akan sementara di karantina atau ditutup sementara. Nah, ketika ditutup sementara ini, sebuah RT itu kemudian kan kita harus memerlukan bagaimana memperhitungkan bagaimana nasib orang-orang yang di dalamnya. Mungkin kegiatannya juga dibatasi. Kemudian kita juga atur bagaimana solidaritas di desa itu untuk kemudian mensuplai logistik bagi satu RT itu yang di karantina, seperti itu. Oke, kalau misalnya tadi skopnya RT yang dikarantina, artinya testing ini bisa jadi satu RT itu semua memang harus diwajibkan gitu ya, bukan lagi hanya berdasarkan dengan tracing saja. Ya, saya rasa tracing itu dari penelusuran itu akan dari satu testing, kemudian kita ketahui kontak eratnya, nanti tinggal pengali aja. Kita kan kalau standarnya adalah 30 ya, sekarang 30 kontak erat yang ditelusuri kayak gitu. Dari kontak erat itu misalnya ditemukan 1 atau 2, berarti ada misalnya 2 gitu kan. 2 yang kemudian positif juga, berarti ada 30 atau 60 lagi yang akan ditelusuri seperti itu. Jadi memang akan lebih banyak karena tracernya juga akan banyak. Sekarang kita sudah memiliki 5.800 tracer yang itu akan ditingkatkan karena kebutuhannya bahkan mencapai puluhan ribu nantinya mereka yang harus secara agresif melakukan tracing ke masyarakat seperti itu. Oke, nah PR-nya kan adalah tingkat kesadaran masyarakat yang semakin kesini itu semakin berkurang begitu ya. Nah, walaupun tadi ada posko-posko penanganan, kalau misalnya hanya persuasif dan himbauan saja, rasa-rasanya bisa jadi kurang efektif. Nah, bagaimana untuk mengatasi bagi mereka yang kurang disiplin, walaupun misalnya sudah masuk dalam kategori PPKM skala mikro yang diwajibkan untuk daerahnya? Iya, baik. Kami juga melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh agama di daerah mereka untuk mempersuasi itu. Tapi kemudian pada satu titik dari sisi penegakan hukum, kita juga melibatkan Babinsa dari TNI maupun Babin Kantipmas dari Polri gitu. Jadi ini akan diharapkan juga akan efektif juga dalam menjaga penegakan hukum atau kemudian memastikan bahwa satu daerah yang kemudian sedang dikarantina misalnya itu tidak masyarakatnya juga patuh dan disiplin. Tapi tentu saja memang kunci dari semua upaya yang dilakukan dilakukan pemerintah ini adalah partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu betul bahwa COVID ini sudah semakin dekat di antara kita dan kita tidak bisa mengabaikan begitu saja kendati mereka tidak bergejala. Seperti itu. Jadi nanti tanggung jawabnya ini akan di kepala daerahnya masing-masing atau bagaimana, Pak Heri? Ya. Jika memang ya, masih jalur banyak komandonya tetap ya dari masing-masing di kepala daerahnya sebagai ketua satgasnya, kemudian nanti menurun ke kepala desa, dia akan menjadi ketua posko desanya, gitu ya, dibantu oleh komponen-komponen di sekitarnya, termasuk Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian kepala puskesmas juga di situ ya di desa gitu di desa. Kalau puskesmas biasanya di tingkat kecamatan kita melibatkan tenaga kesehatan hingga di desa, bahkan melibatkan juga misalnya bidan desa ataupun tracer atau tenaga kesehatan yang memang kita rekrut dan kita tempatkan di sana gitu. Oke, nah Pak Heri, ini memang kita mengapresiasi upaya pemerintah untuk bisa merubah kebijakan yang diharapkan efektif gitu ya nantinya dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Tapi kesan yang timbul di masyarakat ini semakin adanya pelonggaran. Jadi bukannya semakin diperketat, walaupun tadi Anda jelaskan bahwa memang skala mikronya diperketat gitu. Tapi secara garis besar ini justru ada pelonggaran untuk jam pusat perbelanjaan. Dilonggarkan sampai dengan pukul 21 malam begitu ya. Nah, ini apa alasannya sebetulnya Pak Heri?
Iya, sebenarnya ini PPKM atau PSBB ya, yang awalnya adalah PSBB kebijakannya ini masih berlangsung ketika sejak bulan Maret 1 tahun yang lalu kayak gitu, dan sekarang upaya-upaya pengetatan yang dilakukan itu kan di tingkat skala ya, skala pengendaliannya. Kemudian di pusat perbelanjaan misalnya sebenarnya bukan jam 21, sepertinya yang harus dicek lagi ya, itu adalah jam 8 malam mereka bisa beroperasi dengan kapasitas juga yang dibatasi kayak gitu. Dan kita melihat sebenarnya kalau di pusat perbelanjaan itu sebenarnya relatif disiplin dan menjaga protokol kesehatan gitu. Tetapi memang yang agak susah itu adalah yang di sektor-sektor informal, misalnya di kaki lima kayak gitu. Tetapi saya rasa Satpol PP maupun kepolisian secara intensif juga melakukan pengawasan. Ini terbukti dari pelaporan pelanggaran atau pelaporan kerumunan yang terjadi yang dilaporkan melalui aplikasi itu sebenarnya meningkat sekitar 5 kali lipat dari kondisi sebelum PPKM. Ini juga harus dilihat gitu. Tapi kalau kemudian masyarakat masih melihat pelonggaran, berarti memang suatu daerah itu harus ada dievaluasi lagi. Benarkah pelonggaran itu terjadi, dan Satgas daerah harus mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar kemudian pengetatan kembali terjadi, kemudian masyarakat kembali patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Oke, artinya sanksi tegas bukan hanya pengawasan saja ya, tapi penindakannya juga, penegakan hukumnya itu juga harus lebih tegas untuk PPKM jilid yang sekarang ini, skala mikro. Ya, itu sudah pasti ya, itu harus paralel karena mengandalkan kesadaran masyarakat tadi seperti Mbak Vera sampaikan susah kayak gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini yang dengan struktur sosial yang seperti sekarang harus disiplinkan dengan kemudian tindakan-tindakan yang secara ekonomi mempengaruhi mereka. Karena jika mereka kena, mereka didenda, kemudian kena lagi didenda secara double. Kayak itu diharapkan juga bisa menjadikan masyarakat itu jera dan kemudian juga menyadari ya, karena memang mengubah perilaku ini bukan hal yang mudah. Dulu kita menyadarkan orang untuk pakai helm aja bertahun-tahun gitu. Sekarang orang harus pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu juga sebuah PR besar dari bangsa ini. Baik, PR bagi kita semua tentunya. Kemudian Pak Heri, singkat saja, apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan nantinya untuk PPKM jilid baru ini untuk skala mikro? Ya, jelas tolak ukurnya adalah melandaikan kurva penularan ya, yang sekarang dianggap masih tinggi, kemudian positivity rate-nya juga masih tinggi di atas 30% sekarang, kemudian juga ukurannya adalah berkurangnya kasus aktif yang sekarang mencapai 176.000 sehingga berkurang pada level yang bisa benar-benar kita kendalikan. Baik, terima kasih Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Kita harapkan semoga PPKM skala mikro ini bisa lebih efektif untuk menurunkan tingkat penularan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.